Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penil Bentas Minggu 27 Juli 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu keempat. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Alkitab Perjanjian Baru Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian minggu 20 Juli 2025 sebesar Rp16.417.000. 4. Penerimaan amplop natsar batu alas dan tiang bermula persiapan pembangunan pastori jemaat sebesar 580 amplop dengan jumlah nilai sebesar Rp52.934.000. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan pembangunan pastori jemaat. Sumbangan dari keluarga Bapak Koli Mbuai, Sektor Dahlia Unit 1, uang sebesar Rp1 juta. Sumbangan dari keluarga Bapak Krein Tuparia, Sektor Dahlia Unit 3 sebesar Rp5 juta. Dan seorang pemuda di Sektor Teratai Unit 3, uang sebesar Rp2 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 6. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari Minggu 27 Juli 2025 untuk semua jenjang berlangsung pada pukul 11.00 WIB di Gedung Gereja Peniel. Mohon kesediaan orang tua dapat mengingatkan kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. 7. Kepada jemaat kami sampaikan satu pemberitahuan dari Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Ambon 2025 Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Daerah Kota Ambon, kepada seluruh warga gereja dan masyarakat umum bahwa telah dibuka Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2025 dalam rangka memeriahkan HUT Kota Ambon dan HUT Gereja Protestan Maluku. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September 2025. Pendaftaran peserta dibuka sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025. Bagi jemaat yang mau mendaftarkan diri atau membutuhkan informasi lanjut dapat menghubungi panitia dengan alamat Sekretariat Jalan Kompleks Gereja Maranatha, Jalan Patimura nomor 1 Ambon. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 8. Nyanyian persiapan nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tangannya kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Arahkanlah seluruh perhatian kita kepada Allah. Mari kita berbakti kepadanya. Potum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 13 dan 14. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya.
kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Umat yang mengaku dosa, ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami sering memikirkan hal-hal yang jahat daripada yang baik. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Perbuatan kami lebih sering mencelakai daripada menyelamatkan. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Mulutku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru.
Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di zamanku, di zaman meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Jemaat diundang berdiri. Dengarlah petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, paduan suara pelayanan perempuan sektor Mawar Saron diberi kesempatan untuk menyaksikan Tuhan dengan kidung pujiannya.
pelayanan firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebaktian pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, kita baca secara berbalas. Saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaklah kamu memadamnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung perjalanan ziarah kita sebagai orang percaya di bulan yang ke-7, bulan Juli. Pasti banyak kisah-kisah hidup yang manis, yang setengah manis, setengah pahit. Yang pahit telah kita rasakan. Semuanya itu adalah kebaikan Tuhan, perkenan Tuhan, izin Tuhan supaya kita menikmatinya di dalam pengharapan kita, di dalam iman kita. Sebab sama seperti apa yang tadi disampaikan dalam kesaksian wadah pelayanan perempuan sektor Mawar Saron, Tuhan meminta saudara-saudara dan saya harus percaya supaya mujizat itu nyata. Ya, kalau tidak percaya mujizat tidak mungkin terjadi. Dalam setiap pergumulan kita yang harus kita kedepankan, yang harus kita pegang, yaitu percaya bahwa Allah di dalam Kristus yang hidup, sengsara, mati, bangkit dan menang. Itulah esensi dari kepercayaan kita sebagai orang percaya. Dalam kisah-kisah itu, sebagai orang percaya, kita akan menutup perjalanan kehidupan beriman kita di bulan Juli ini dengan pengharapan yang sungguh dan teguh kepada Allah. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang mengatur segala sesuatu, dan Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ingatlah, kalau Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan jemaat ini, Allah sementara berencana untuk kebaikan dan berkat bagi jemaat ini. Karena itu saudara-saudara dan saya tidak boleh khawatir. Sebab sekarang ini terkadang orang-orang percaya sudah kemudian mengatur apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dilakukan sebelum segala sesuatu terjadi. Pertanyaannya, di mana posisi Allah yang berkuasa di bumi dan di surga yang mengatur hidup ini? Semuanya ditata dan diatur menurut hikmat manusia. Oleh karena itu ketika kita ditimpa dengan tantangan, kadang-kadang kita tidak lagi mau datang ke rumah Tuhan. Kita tidak lagi mau berdoa. Kita tidak lagi mau berserah kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Karena terkadang kita berdoa memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Terkadang kita sembahyang, Tuhan beta mau ini, Tuhan beta berharap supaya beta pun anak ini jadi ini. Padahal Tuhan pun rencana untuk dia, karena anak-anak itu adalah milik Allah, milik Tuhan bukan milik kita. Anak-anak itu hanya titipan, dikasih kepercayaan kepada suami dan istri beriman untuk membesarkan anak-anak ini di jalan-jalan Tuhan. Karena itu masa depan mereka, apa yang mereka cari harus diserahkan lebih dulu kepada Tuhan. Karena itu orang tua yang malas-malas beribadah, ya nanti kelihatan. Semakin orang itu tinggi dan seperti pohon yang bertumbuh tinggi, semakin juga angin panas dan terik kehidupan itu menerpa
perjalanan kehidupan berimannya. Nah itu saudara-saudara dan saya diminta untuk bersyukur di tengah-tengah situasi apapun, karena kita hanyalah debu tanah yang tidak tahu apa-apa. Itu sih tahu apa-apa. Yang tahu itu cuma yang penghidup ini. Karena itu katong pun tugas cuma satu, bahwa katong pun hidup dengan anak-anak persekutuan di unit sektor wadah-wadah pelayanan dan jemaat ini kepada Tuhan. Itu tugas kita. Apa yang jadi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga siap-siap untuk memasuki bulan yang baru dengan penuh dengan kerahasiaan. Rahasia sesuatu yang masih tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu kita butuh Allah dalam Kristus melalui firman-Nya yang telah kita baca dan dengar bersama beberapa detik atau menit yang lalu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa, katong semua tahu, jatuh di dalam dosa. Karena hasrat dan keinginan mereka untuk menjadikan diri mereka seperti pencipta. Karena ada celah itu, iblis mempergunakan kesempatan dengan mempergunakan media ular untuk mencoba merayu Hawa. Karena itu orang bilang, bahasa-bahasa yang sering katong dengar, ini gara-gara perempuan ini katong semua jatuh dalam dosa. Padahal akan begitu. Ya, katong ikut kebenaran ini baik-baik bahwa Allah mengambil Hawa itu dari tulang rusuk milik Adam. Karena itu Adam dan Hawa adalah satu. Dia naik kemudian dalam setiap janji-janji pernikahan, kita telah dipersatukan tubuh, roh, dan jiwa kita di dalam Kristus. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada yang membatasi relasi antara Sang Pencipta dan yang diciptakan, yang waktu itu Taman Eden Tuhan Allah siapkan baik untuk manusia. Relasi itu putus karena dosa. Adam dan Hawa hidup di dalam penghukuman. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah kemudian bersama-sama mengutus orang-orang para nabi untuk kemudian memberi penguatan di tengah-tengah situasi yang sukar. Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dan pencobaan. Dan oleh karena itu nabi-nabi dalam perjanjian lama memberi kesaksian tentang yang dinanti-nantikan itu Mesias yang diberi nama oleh Allah Yesus, yang datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa itu. Karena itu ketika kita hidup di dalam kuasa dosa itu, kita seperti orang yang sudah mati. Tubuh kita sudah mati dan jiwa kita sudah mati kalau kita dikuasai oleh kuasa dosa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan semata-mata hanya untuk memuliakan kegelapan itu, si iblis itu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memutuskan semuanya. Semua mata rantai dosa dari setiap generasi ke generasi sampai kepada keturunan kita. Kita telah dibebaskan. Soal kita sekarang ialah orang-orang Maluku ini masih tetap hidup mendua hati. Bapak Pendeta Dr. Tanamal bilang orang Maluku ini punya kekristenan itu kekristenan kue lapis. Ya, kue lapis Tuhan, tete nenek moyang, gunung tanah, tali kain.
Karena itu dulu-dulu kalau ketemu mau merantau, mau keluar, nyong mari lalu. Tete kasih ini sepanggal. Kalau orang di Gunung Tanah ada susah, nganga matahari saja. Lalu panggil ketumpun tete ini, nanti dia datang. Gitu. Kalau orang hidup dalam Kristus yang begitu. Jadi kalau sementara ini praktek-praktek yang kekafiran itu masih ada di tengah-tengah kehidupan, harus ditinggalkan. Sebab saudara-saudara ingat, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Kristus. Kasih yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Untuk kita supaya kita diselamatkan. Ya, siapa yang bilang itu baik? Kita mengecilkan kuasa Allah di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Karena itu orang bilang, sekarang ini orang bilang, ale orang mana? Beta orang Soya. Ale pun teong nama apa? Wah itu kalau begitu suka kacau. Ya, orang yang hidup di dalam Kristus itu orang telah mati dengan hubungan-hubungan yang bersifat duniawi. Secara total tubuh, roh, dan jiwa ini harus diserahkan sungguh-sungguh kepada Kristus. Supaya saudara-saudara dan saya bisa bersaksi tentang Kristus dengan kuasa dan kekuatannya di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita. Sekarang orang sakit, mari katumpi di orang berobat ini dulu. Kalau pi orang berobat itu, ingatan, biar katong baca Kejadian sampai Wahyu selesai lah. Tapi masih tetap dem praktek itu sempake. Sebab apa yang tertulis laksanakanlah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab supaya kita memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa itu. Jangan kasih bakal para anak-anak pergi merantau di orang Gunung Tanah dan bakal-bakal yang sempake. Sebab ingat, di atas tangga masih ada tangga. Di atas langit masih ada langit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena itu, yang berkuasa di bumi dan di surga hanyalah Allah di dalam Kristus yang menang atas kuasa maut. Kuasa yang ada di bawah kolong langit ini yang paling kuat, yang paling berkuasa itu kuasa maut. Yesus telah mengalahkan itu. Yesus hidup dalam hati dan tubuh, roh, dan jiwa kita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara dan saya telah membawa diri ketika orang tua membawa kita kepada Kristus, ya, dalam baptisan kudus di dalam rumah Tuhan. Karena itu saudara-saudara dan saya telah dimeteraikan menjadi warga kerajaan Allah. Roh Allah itu diam di tengah-tengah kehidupan kita, memberanikan kita menyelesaikan begitu banyak tantangan dan persoalan. Ingatan, jangan cepat marah. Ya, karena dalam Alkitab bilang marah itu suatu kebodohan. Marah itu suatu kebodohan. Kalau marah itu setan masuk cepat. Ingatan, jaga mulut dan jaga bicara baik-baik. Sebab lidah itu kemudi. Akan sembetulang. Jadi dia banting kiri kanan saja. Dia banting ikut suka saja. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita telah mati bersama-sama dengan kematian Kristus dan pada waktunya kita akan selamat dan dibangkitkan di dalam Kristus. Pernahkah dunia ini menjanjikan itu kepada manusia? Tidak ada. Yesus itu menemani kita di dalam keadaan apapun. Waktu senang, waktu susah. Dan jangan lupa, saudara-saudara dan saya adalah alat yang Tuhan pakai. Ingatan, cuma alat. Katong bukan pemain inti. Ya, kita bukan pemain inti. Yang mengatur hidup ini adalah Allah. Karena itu, yang pun jemaat ini juga Tuhan punya.
Bukan Bapak Pendeta Sampai dan Bapak Rehata. Bukan. Tuhan punya. Katong ini cuma alat saja. Katong pendeta ini sama dengan burung. Hari ini katong terbang sampai di dan ini. Katong berkicau menyanyikan kasih setia Tuhan. Akan pun waktu selesai, orang lain datang. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Karena itu, dalam perjalanan kehidupan beriman sebagai orang percaya, saudara-saudara dan saya diingatkan untuk senantiasa hidup menyanyikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Siapa bisa balas Tuhan pun baik? Yang ada. Persekutuan yang saling mengasihi itu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pencobaan. Sebab kalau mau hidup senang, mau hidup nyaman, minta cepatlah pergi surga. Ya. Sebab hanya di tempat itu yang aman. Beta dan Bapak Ibu dikasih tugas masuk di dunia. Dunia ini firman Tuhan yang lain bilang dunia ini jahat. Bukan dunia ini baik. Karena itu orang yang pegang tarang dan hidup dalam Kristus itu dibenci. Saudara-saudara dibenci. Saudara-saudara dijauhi dan saya dijauhi. Saudara-saudara juga dijauhi. Itu firman bilang, bukan beta bilang. Karena itu kalau karena kebenaran, karena Kristus saudara-saudara dijauhi dan dibenci, bersukacitalah senantiasa. Tidak boleh takut. Kok pada waktunya juga saudara-saudara dan saya, kita akan bertanggung jawab terhadap iman kita di hadapan Tuhan. Saya akan ditanya. Teman-teman penatua dan diaken juga akan ditanya. Seluruh perangkat pelayan di jemaat ini ditanya. Dan umat juga ditanya. Ale dan beta jadi alat yang baik kesing. Ya? Jadi senjata-senjata kebenaran atau menjadi senjata-senjata kelaliman. Karena itu ingatan. Roh Tuhan yang baik itu, yang tinggal diam dalam ketumpun diri itu akan senjauh. Akan ada dalam ketumpun diri, pung hati atau pung pikiran. Kalau seumpama hati masih membenci, itu tidak baik. Ya, itu kan gampang saja katong lihat kalau beta ada marah. Bapak Eki Sinai, Bapak Eki ada duduk di skipper dong pemuka pintu tuh. Saya ada jalan lain, beta paksa jalan di tempat lain. Beta paksa itu. Karena beta saya suka lihat dia. Karena kan semboleh begitu. Orang yang akan mengerti kehendak Allah dengan kuasanya, orang harus merendahkan diri di dalam ketetapan Allah. Karena itu katong yang hidup dalam Kristus itu harus senantiasa baca buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, lemah lembut, yang lain-lain itu. Ya, jaga persekutuan ini baik-baik. Orang di dalam satu rumah itu adik kakak juga pasti baku marah. Baku marah, ada yang bilang ini baku marah itu perbaik. Itu menurut dong. Tapi firman bilang cuma boleh baku marah. Itu bukan baku marah. Ale dan beta pun pikiran yang berbeda, itu mesti dibawa ke terang kebenaran Kristus. Supaya katong mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam katong hidup. Bahtera kehidupan jemaat ini senantiasa akan diterpa dengan begitu banyak tantangan. Karena itu kita jemaat benteng atas. Benteng itu kubu pertahanan. Tembok yang keras dan kuat. Karena itu saudara-saudara dan saya akan diterpa dengan begitu banyak tantangan. Karena saudara-saudara dan saya itu benteng. Ya, benteng bukan soal Nasaret dan racung, bukan itu. Racung itu masa lalu. Nah, Nasaret itu juga masa lalu. Orang yang hidup dalam Kristus itu orang harus mengasihi satu dengan yang lain, supaya jemaat dan saudara-saudara dan saya ini menjadi tiang-tiang doa yang memperkuat benteng itu.
Lihatlah semua pergumulan ini dengan kacamata Kristus. Sebab Kristus menyampaikan, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ya, firman bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk banyak orang. Ya, kasih tinggal saja. Siapa yang bermain nanti suatu ketika juga kelihatan. Gitu. Kata minta berkat saja terus menerus untuk orang yang merencanakan ketidakbaikan bagi jemaat ini. Kata pun tugas cuma berdoa. Biarkanlah Tuhan bekerja. Sebab apa? Anto bilang beta pun tongkat kasih tunjuk jalan. Tapi beta pun gada akan menghancurkan banyak hal. Amin Bapak Ibu. Iya, saudara-saudara tidak boleh takut. Kalau jemaat ini mau hancur itu urusan Tuhan. Tapi sebagai orang-orang beriman, atau tidak lagi hidup di dalam perambahan dosa, hidup di dalam kebencian, satu taruh kira satu, satu curiga satu, ya, bicara di muka lain, di belakang bikin lain. Tuhan Yesus yang ajar ketemu begitu. Ingat, orang yang hidup jadi benteng dan di dalam benteng itu harus solid. Kalau tidak setan masuk lalu benteng itu rubuh. Hidup satu sayang satu. Hidup satu mengasihi satu. Sebab itu kekuatan. Suatu ketika dari tempat ini saudara-saudara orang akan menceritakan tentang bagaimana Allah berperkara. Dan tentang bagaimana Allah yang berkuasa di bumi dan di surga itu menyatakan kekuatannya di tengah-tengah situasi yang rumit. Ingat, Allah Israel itu tidak pernah terlelap sedetik pun untuk menjaga kawanan domba gembalaannya. Ingatan itu. Saudara-saudara dan saya tidak boleh dijadikan alat sebagai senjata-senjata kelaliman. Yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Tidak boleh takut. Sebab Allah berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Ada hal yang lain, anto itu panjang sabar. Tapi anto pun batas ada. Ya, akan pun batas juga ada. Ada lahir, ada mati. Ada susah, ada senang. Perjalanan itu pasti ada tujuan. Akan pun tempat peristirahatan juga ada. Karena itu ketun diminta sebagai orang percaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini ke depan sebagai orang percaya ketun akan bikin pastori jemaat. Pastori itu tanpa pendeta sembayang for jemaat ini. Bukan pendeta sembayang per sektor kenanga saja. Pastori itu tempat pendeta baku dapat dan dia pun umat. Baku dapat bicara dong pun hidup. Tempat itu Tuhan Allah kasih tinggal pendeta, umat, pelayan Tuhan itu untuk minta berkat. Karena itu Natsar sudah selesai tadi malam. Saudara-saudara ujilah apa yang saudara-saudara minta melalui Natsar itu. Dan saudara-saudara harus yakin apa yang saudara-saudara minta pasti Tuhan akan mendengar dan memberi jawaban. Amin. Ya. Ingatan. Katong ni kaki dan tangan itu mesti keringat par Tuhan pun kerja. Sebab katong sih bisa balas antu pun baik. Kalau katong sih bisa transkop, katong pun suara ini kemudian kasih penguatan untuk umat untuk berjalan. Lihatlah pembangunan-pembangunan bait suci di masa Daud. Sehingga ada orang bantu. Tapi Tuhan pun kuasa. Karena itu bagara mulai dari diri sendiri supaya Tuhan kasih berkat furgatong. Jadi kalau orang yang kasih dari luar datang don dapat berkat katong sih dapat apa-apa. Katong dulu. Ya, ingatan boleh bersungguh. Akan pun waktu perkerja katong kerja. Boleh bersungut. Panitia dibentuk dan kemudian majelis menyampaikan. Ingatan katong pergi.
Jangan karena nanti saya suka pengurus kah, saya suka majelis, lalu saya datang, saya suka panitia lalu saya datang. Isom boleh. Kerja ini sekali lagi beta su bilang 2 kali nih. Kerja ini bukan pendeta Rehata dan pendeta Sampai punya. Kerja ini Tuhan punya. Jadi kalau saya sanang beta, saya apa? Beta saya marah. Tapi mesti datang kore tanah sedikit. Supaya waktunya anto tanya. Masa 2000 lebih ini datang cuma 700. Ya. Ya. 2000, sim bapak beta pun asam urat ini akan bikin beta kaki lalu pinggang nih susing kuat angka-angka akan lah. Ingatan kesempatan ini akan cuma sekali saja. Jangan bilang sibuk. Semboleh. Sebab suatu ketika juga pasti saudara-saudara dan beta perlu Tuhan. Jangan sampai pada waktunya, oh yuk, anto bilang, beta minta ale pun waktu sedikit saja. Parlia beta pun kerjani, ale bilang sibuk toh. Nanti ale pun waktu, anto jo bisa kasih bilang, beta ada sibuk jangan marah orang lain kamu ka juga su minta, kamu ka dari ale. Dari ale su masuk di daftar antri bukan lagi pemain inti. Ya, ingatan kerja baik-baik. Kerja ini kerja for berkat. Karena itu bicara di unit dengan wadah-wadah pelayanan dengan sektor bicara baik-baik. Bicara yang membangun. Bicara yang mendorong. Ya, sebab pekerjaan ini Tuhan pun kerja. Kalau pelayan salah, itu bukan kemudian jadi alasan dan catatan. Tanggung jawab dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Mari katong lihat kata Tuhan itu anto berkuasa kasih. Mari katong uji sama seperti apa yang disampaikan dalam kesaksian pujian. Menantilah dengan keyakinan supaya mujizat itu nyata dalam kehidupan. Sebab sekarang ini bukan Tuhan Yesus pemasa, antu sunai. Tuhan Yesus pemasa itu bagi orang-orang yang percaya itu. Mengapa Bapa di surga Tuhan Yesus pun Bapa, katong semua pun Bapa itu suruh Tuhan Yesus datang. Ya, karena banyak orang yang mesti melihat baru percaya. Karena itu bagian firman Tuhan yang lain pernah murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan guru sembilang fordong saja pakai perumpamaan? Tuhan Yesus bilang ale dapat berkat, dapat kasih hikmat dan pengertian. Beta baru bilang sedikit saya ale semua mengerti. Tapi yang ini nih mesti kasih perumpamaan supaya dong mengerti. Karena itu anto pun tugas selesai, anto sunai. Oleh karena itu kalau ada yang bilang Tuhan Yesus hadir di tempat ini dengan kuasanya, Bapak Ibu setiap waktu ketua ada baca Alkitab. Tuhan Yesus itu ada di surga, antum yang bisa turun di sini. Ya jangan lupa itu dalam kebenaran bilang itu. Tuhan Yesus itu telah terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan melihat ketumpung kehidupan. Karena itu Yesus tidak lagi datang. Kalau orang bicara kebaktian kebangunan rohani, Yesus hadir di tempat ini. Siapa yang bilang? Baru katong lay, ya angkat tangan lalu goyang-goyang. Bye-bye. Jangan sampai cadangan kapa itu. Yesus duplikat kapa itu. Ya. Karena itu dalam kebenaran bilang masa ini adalah masa peperangan iman. Roh Tuhan yang kudus itu yang ada dalam kehidupan kita itu yang harus diberdayakan untuk menghadapi roh-roh dunia ini. Termasuk roh penyakit itu. Kuasa penyakit. Roh-roh dunia ini, penguasa-penguasa dunia ini. Roh Kudus itu yang memberi kekuatan bagi kita untuk menghadapi itu. Karena itu kalau beban hidup terlalu berat, jangan lupa. Anto bilang,
marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi kalau ketumpung beban terlalu berat, ada di pundak kanan dan pundak kiri, Tuhan tahu bahwa bahu itu adalah bahu yang kuat dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika saudara-saudara dan saya diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang berat, Tuhan Allah tahu bahwa saudara-saudara kuat. Bagaimana saudara-saudara dan saya bisa menjadi saksi seperti Rasul Paulus ketika saudara-saudara dan saya tidak mengalami lawatan tangan kasih Tuhan. Beta dan Bapak Ibu yang bisa bersaksi, kalau beta dan Bapak Ibu tidak pernah mengalami ketika katong bergumul dengan tantangan-tantangan hidup, beban-beban dan pergumulan hidup yang berat, lalu Tuhan memberikan jawaban. Ya, Tuhan kasih jawaban, katong bersaksi. Ya, sekarang ini orang nonton di medsos, baca buku, orang bersaksi. Tapi jangan lupa, Tuhan Yesus pernah bertanya para murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Menurut saudara-saudara, siapakah Yesus? Menurut saya, siapakah Yesus? Sebagai seorang nahkoda, sebagai seorang pelaut, mereka akan mengatakan di tengah-tengah badai, Yesus adalah nahkoda dan jurumudi karena mereka mengalami kesulitan. Bagi si sakit yang sembuh, keluarga itu akan berkata, Yesus adalah dokter. Pertanyaan bagi kita sekarang di tengah-tengah pergumulan yang berat ini, menurut saudara-saudara dan saya sebagai seorang pelayan, siapakah Yesus? Cadangan? Sebab Yesus sekarang ini dijadikan cadangan. Tunggu semua hal katong telah hadapi, katong pi ke sini, ke sana, kamari, susah ada jalan lain, terakhir balik di Yantua. Balik di as. Ya, padahal Anto bilang mari datang di beta. Siapa yang ketok, pintu tak buka. Siapa yang minta, beta kasih. Apa yang kurang? Ya, nanti orang bilang ketong sembayang lalu pidi orang barobat ini. Ada di dalam bagian Alkitab mana yang bilang begitu? Ingatan, baca kitab Injil itu baik-baik. Baca Ibrani baik-baik dan baca Wahyu baik-baik. Sebab waktu dan masa-masa yang semakin hari semakin mendekat kehadiran Kristus, kedatangan Tuhan datang kedua kali, saudara-saudara tahu tuh. Katong sudah baca semua. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Musim tidak menentu, bencana alam di sana sini. Anak-anak tidak lagi mendengarkan orang tua, dunia ini kacau balau. Karena itu Tuhan Yesus berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingatan, sewaktu parkatun tenang. Sewaktu parkatun berdoa. Jangan sibuk dengan orang lain pun hidup. Kalau dong salah jalan, mari tenang lalu berdoa. Ya, sebab Tuhan bilang, ale kasih takaran ini for dia, nanti suatu ketika kalau ale sendapa, ale pun anak cucu bagian. Takaran itu akan pasti taruh. Hiduplah senantiasa dalam pengharapan dalam Kristus. Ingatlah, Yesus berpesan, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Siapakah engkau? Bapak, Ibu, anak-anak, beta dan jemaat ini. Aku menyertai saudara-saudara sampai akhir zaman. Pegang itu kuat-kuat. Hidup baku sayang. Saling menopang satu dengan yang lain. Mari katong cerita tentang Tuhan pembaik di jemaat ini. Sehingga pelayan-pelayan yang telah Tuhan panggil, katong cuma meneruskan apa yang Tuhan kasih per katong, dong subikiakan ke muka. Tuhan kasih kepercayaan for katong untuk lanjut tugas itu. Dong supi dalam ketenangan dan kedamaian. Hati bersih untuk menghadapi tugas ini. Lihatlah dan ujilah
Apakah Allah tidak memerintahkan berkat bagi jemaat ini ketika saudara-saudara dengan hati dan pikiran yang bersih melayani Tuhan dan pekerjaannya? Pintu yang tertutup Tuhan buka. Gagal akan Tuhan kasih keberhasilan. Harus yakin itu. Tetaplah beriman dalam perjalanan kehidupan ini untuk memasuki hari-hari usbu dan bulan hidup yang baru di bulan Agustus. Bulan kemerdekaan. Kita tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa, tapi kita hidup di dalam kemerdekaan Kristus. Tuhan sayang katong semua. Amin. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matlalenya dan yang baru lebih berkenan. Diubahnya saat ku berserah di miliknya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Solois Nona Nikita Talapesi.
Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang layani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah
mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara remaja jemaat. Shalom jemaat, saat ini kami dari Paduan Suara Remaja Jemaat akan memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul One Step He Lives. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Yesus Tuhan adalah penuntun yang setia, yang tahu akan segala masa depan kita, saat kita mengikutinya dengan iman. Selangkah demi selangkah, kita menemukan damai sejahtera dan kepastian bahwa jalannya selalu yang terbaik. Future
Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang, arahkan perhatian kita kepada Allah. Kita bersyafaat kepadanya saat ini. Kita berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa dan mengatur kehidupan kami, umat-Mu dan para pelayan. Di dalam bait-Mu yang kudus ini Pniel, yang berarti kami melihat wajah Allah, berjumpa dengan-Mu, merasakan kasih Tuhan yang besar yang menyertai dan melindungi kami selama 1 bulan lamanya. Usbu terakhir kami beribadah di dalam rumah-Mu di bulan Juli ini. Banyak kisah-kisah beriman kami telah kami lalui. Kami berterima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami dengan seluruh keberadaan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami buat selama bulan Juli yang pada waktunya akan kami lewati, ada yang tidak berkenan, Tuhan mengampuni. Dan biarlah Tuhan memberkati semuanya Tuhan, supaya itu mendatangkan sukacita bagi kehidupan umat-Mu para pelayan dan di jemaat ini. Kami meminta Tuhan jangan tinggalkan kami, persiapan kami untuk memasuki hari-hari hidup kami di usbu dan bulan yang baru, bulan Agustus. Kami serahkan umat Tuhan dan para pelayan, kecil besar tua muda, ya, sampai kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibu, yang ada di tengah-tengah jemaat ini, karena hidup ini ada di tanah-tanah rantau, ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Diberkatilah umat-Mu dan para pelayan, supaya lewat berkat itu kami terus menyaksikan kuasa dan kekuatan Allah dalam kehidupan kami. Kami lemah, kami terbatas, kami butuh kuasa dan kekuatan dari Allah. Dalam ketenangan-Mu kami menjalani hari-hari hidup kami di penghujung bulan ini dan di hari-hari hidup kami di bulan yang baru. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu Bapa. Anak-anak-Mu yang datang dalam ibadah ini dengan beban-beban pergumulan kehidupan mereka masing-masing, kami serahkan hidup mereka kepada-Mu dan kami meminta dengarkanlah mereka, jawablah mereka seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan umat-Mu dan para pelayan. Dengarkanlah kami dan jawab kami Bapa dalam doa dan syafaat kami ini. Nyanyian kami biarlah berkenan di hadapan-Mu. Umat Tuhan yang mewakili jemaat ini sebagai paduan suara solois, baik itu paduan suara pelayanan perempuan sektor Mawar Saron, anak terkasih dari keluarga Talapesi, juga remaja jemaat. Biarlah Tuhan, biarlah nyanyian-nyanyian kami menyenangkan hati Tuhan, dan berkat itu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu dalam kelemahan hamba-Mu telah menyampaikan kepada umat-Mu dan para pelayan. Kami percaya roh Allah yang kudus itu akan melabakan pengertian dan hikmat bagi kehidupan kami semua sebagai para pelayan dan umat-Mu yang telah mati dan bangkit menang di dalam Kristus. Biarlah kami dipakai menjadi senjata kebenaran dan keadilan, sebab kami hidup hanya oleh kasih karunia yang berasal dari Allah. Kami bersyukur, kami meminta Tuhan menyembuhkan anak-anak-Mu yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah jemaat ini. Kami berdoa bagi kehidupan Ibu Yemi Putile Halat yang sementara ini ada di dalam masa-masa pemulihan. Oma G. Salakori, Saudara Rian Resubun, Oma Yul Talane, Oma Doli Talapesi, dan Bapak Max Watman Lucy. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan mereka Bapak.
Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah memberi nazar, batu alasan dan tiang bermula, tetapi juga yang memberi untuk pekerjaan ini dalam bentuk barang dan uang. Tuhan memberkati mereka. Bagi keluarga-keluarga yang memberi untuk pembangunan pastori jemaat, satu keluarga dari sektor Dahlia unit 1, keluarga Tuparia dari unit 3 sektor Dahlia, dan salah seorang pemuda dari sektor Teratai unit 3. Tuhan memberkati mereka. Bapa, jangan tinggalkan kami. Sebagai hamba-hambamu, umatmu dan panitia hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk menceritakan kuasa dan kekuatan Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu diberkatilah umatmu dan para pelayan untuk tugas-tugas ini. Seluruh pelaksanaan pekerjaan pada waktunya, panitia yang akan dilantik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami meminta, jangan Tuhan tinggalkan kami. Pegang tangan umatmu dan para pelayan. Bapa, jika ada kuasa dan roh dunia ini, kuasa pemecah belah, iri hati, dengki dan dendam, rencana rancangan jahat manusia yang ingin menghancurkan jemaat ini, kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup, seraya meminta demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus angkat, enyahkan, putuskan, patahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Engkaulah hakim dan adil dan benar. Kami serahkan perkara ini ke dalam peradilan ilahi. Biarlah kemuliaan Tuhan terjadi supaya namamu dipuji dan dipermuliakan. Bapa, jangan biarkan umatmu dan para pelayan ini dipermainkan. Kami menanti kenyataan Tuhan itu. Kami menanti Tuhan. Kami berseru di dalam iman dan pengharapan kami. Engkaulah Allah Panglima yang akan berperang menggantikan kami Tuhan Allah di tengah peperangan iman ini. Pegang tangan kami senantiasa Tuhan. Tuntun kami supaya kami tenang dan berdoa. Berdoa meminta kuasa Tuhan Allah terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Ampunilah kami jika kemanusiaan kami melebihi hikmat dan roh Allah. Kembalikan anak-anakmu ke jalan yang benar jika mereka mementingkan diri sendiri. Jika sementara ini Tuhan Allah mereka hidup jauh dari Tuhan, dari kebenaran-kebenaranmu, Tuhan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Tolong kami di dalam cintamu Bapa, di dalam kasih-Mu. Terima kasih, berkat-berkat Tuhan tak terhingga bagi kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Terima kasih Bapa. Ikatlah umat Tuhan Allah ini, tubuh, roh dan jiwa umatmu dan para pelayan dengan tali cinta kasih Kristus yang tidak bisa dilepas pisahkan oleh kuasa dan kekuatan apapun di bawah kolong langit ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu dan biarlah dari tengah-tengah jemaat ini Tuhan Allah, nama Tuhan Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus dipuji dan dipermuliakan. Bapa, sebagai umat-Mu dan para pelayan tunduk di hadapan-Mu dan meminta, ya Allah Rahmani, sumber berkat, pemilik segala sesuatu. Bapa berkenan memberkati jemaat ini, membuka pintu-pintu berkat tingkap-tingkap langit dari berbagai penjuru kehidupan umat Tuhan ini. Bapa perintahkan berkat itu masuk di tengah-tengah setiap keluarga rumah tangga, membasahi bejana-bejana pergumulan kehidupan keluarga rumah tangga dan tugas-tugas pelayanan ini di tengah-tengah jemaat ini, sehingga kami dapat melayani dan dilayani untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Jika ada yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah selama ibadah ini, selama hari-hari hidup kami dan usbu-usbu hidup ini di bulan Juli, berkenan Tuhan mengampuni. Berkatilah Om Frans Seumase dengan teman-teman yang mendukung ibadah ini. Begitu juga Om Rudi Pelupesi bersama dengan rekan-rekan, dan juga Om Eki Yesayas dan rekan-rekan. Tuhan memberkati mereka. Paduan Tompet
Tuhan memberkati. Ini nyanyian, ini sembah kami, ini sembahyang kami ya Allah. Ini syafaat kami. Terpujilah nama Tuhan Allah, sumber kehidupan dan pohon kesempurnaan itu. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Terpujilah namamu, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Amin. Bapak, Ibu, para pelayan dan umat Tuhan, saya undang berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 bait pertama dan kedua. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Jemaat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk tugas pengutusan itu, arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah dan terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk untuk berdoa syukur. Mari kita mulai. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, ketumpung ibadah boleh selesai. Selamat kembali di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Shalom. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara
setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan,